Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni mengenai permutasi. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, jika diketahui n unsur dengan unsur yang sama, yakni n1, kemudian n2, n3, dan seterusnya hingga nk, maka banyaknya permutasi yang berbeda dengan n unsur tersebut adalah, jadi rumusnya untuk menentukan permutasi tersebut adalah n faktorial dibagi dengan n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial dan seterusnya hingga dikali dengan nk faktorial. Nah, supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Hitunglah banyaknya cara menyusun huruf-huruf dari kata-kata berikut. Yang pertama, A. Istana. Yang kedua, B. Matematika. Nah, langsung saja kita selesaikan. Nah, untuk yang pertama, kita harus hitung terlebih dahulu banyaknya kata yang menyusun kata istana. Nah, jadi di sini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi untuk kata istana dia terdiri atas 6 huruf. Kemudian dari kata istana ini kita lihat apakah ada huruf yang lebih dari satu. Nah, jadi setelah kita perhatikan pada kata istana ini terdapat satu huruf yang lebih dari satu, yakni huruf A ya. Nah, huruf A di sini terdapat lebih dari satu, yakni ada dua huruf. Maka di sini kita buatlah huruf A sebanyak 2 buah. Nah, ini berarti n-nya adalah 6, kemudian n1-nya adalah 2. Maka banyaknya permutasi yang berbeda adalah 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial ya. 6 kita dapatkan dari banyaknya huruf, sedangkan 2 ini adalah banyaknya huruf A ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita harus menguraikan 6 faktorial sampai ke 2 faktorial. Nah, jadi kita cukup menguraikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 dikali 2 faktorial. Dan yang di bawah ini tidak perlu kita uraikan karena bisa kita bagi ya. Untuk yang 2 faktorial di atas, kita bagi dengan 2 faktorial yang di bawah. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya ini adalah 1. 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial hasilnya adalah 1. Nah, jadi untuk yang ini kita hanya menuliskan 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, untuk hasil perkalian dari ini adalah 360. Kalau sudah kita dapatkan hasilnya ada 360, maka selanjutnya kita tinggal membuat kesimpulan. Jadi banyaknya cara menyusun huruf-huruf dari kata istana adalah 360. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk kata yang kedua, yakni matematika. Nah, seperti yang pertama, sebelum kita menyelesaikan, maka kita terlebih dahulu harus menghitung banyaknya huruf yang merangkai kata matematika ya. Jadi di sini ada berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi huruf matematika ini, kata matematika ini terdiri atas 10 huruf ya. Nah, dengan huruf M, nah kita lihat di sini terdapat beberapa huruf yang memiliki lebih dari satu ya, yang terdapat lebih dari satu, yakni huruf pertama adalah M. Ada berapa huruf M di sini? Nah, ada 1, 2. Nah, jadi huruf M sebanyak 2 buah. Kemudian apa lagi? Nah, huruf A. A ada berapa banyak? 1, 2, 3. Nah, jadi huruf A ada sebanyak 3 buah. Kemudian huruf T. Nah, huruf T ada sebanyak 2 buah. Nah, jadi berarti di sini N1-nya adalah 2, kemudian N2-nya adalah 3, kemudian dan n3-nya adalah 2. Nah, kalau sudah kita ketahui n faktorial dan juga n1, n2 serta n3-nya berapa, maka selanjutnya kita harus menghitung ya dengan masukkan nilainya. Nah, jadi banyaknya permutasi yang berbeda adalah 10 faktorial. Nah, 10 ini adalah banyaknya huruf, kemudian dibagi dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini adalah n1, kemudian dikali dengan n2-nya adalah 3 faktorial, kemudian n3-nya adalah 2 faktorial. Nah, kemudian kalau sudah kita tulis seperti ini, maka selanjutnya adalah kita harus menguraikan 10 faktorial. Ini kita uraikan sampai 3 faktorial ya, karena di bawah ini kan yang terbesar adalah 3 faktorial, maka 10 faktorial kita uraikan sampai ke 3 faktorial, yakni 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, sedangkan yang di bawah tinggal kita tulis saja 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial.
Nah, untuk 3 faktorial ini bisa langsung kita bagi dengan 3 faktorial ya. Nah, untuk 3 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya adalah 1. Nah, sedangkan untuk 2 faktorial dan 2 faktorial, nah ingat untuk 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Berarti untuk 2 faktorial nilainya adalah 2 dan ini juga nilainya adalah 2 ya. Untuk 2 faktorial yang ini. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, dan di atas ini ada 4. Jadi untuk 4 di atas bisa kita bagi langsung dengan 2 faktorial dan 2 faktorial ya, karena untuk 2 faktorial kali 2 faktorial tadi hasilnya adalah 4. Nah, jadi untuk 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Nah, jadi untuk ini tersisa tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan hasilnya itu sama dengan 151.200. Nah, jadi banyaknya cara menyusun huruf-huruf dari kata matematika adalah sebanyak 151.200. Nah, selanjutnya adalah permutasi berulang. Jika terdapat n objek yang akan disusun menjadi k objek dan boleh ada objek yang sama atau berulang, maka permutasinya dirumuskan sebagai berikut. Nah, permutasi k elemen dari n elemen yang berbeda, nah itu berulang sama dengan n pangkat k. Nah, jadi n pangkat k ya, dengan n dan k itu merupakan bilangan asli. Nah, supaya kita bisa langsung memahaminya, untuk materi ini langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Angka-angka 2, 4, 6, dan 8 akan disusun menjadi bilangan yang terdiri atas 3 angka dan boleh ada yang sama. Tentukan banyak susunan bilangan yang mungkin. Nah, langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini untuk yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu banyaknya angka yang akan disusun ya. Nah, jadi di sini ada angka 2, kemudian 4, 6, dan 8. Nah, jadi di sini terdapat berapa angka? 1, 2, 3, dan 4. Berarti n-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian angka-angka yang disusun itu akan disusun menjadi berapa angka? Nah, jadi di sini disebutkan akan disusun menjadi bilangan yang terdiri atas 3 angka. Nah, berarti n-nya sama dengan 4, sedangkan k-nya sama dengan 3. Maka sesuai dengan rumusnya, permutasi k elemen dari n elemen yang berbeda, yang mana di sini k-nya adalah 3, kemudian n-nya adalah 4. Nah, dengan catatan dia boleh berulang, itu sama dengan 4 pangkat 3 karena n-nya sama dengan 4, kemudian k-nya sama dengan 3. Jadi 4 maka 3 itu berarti 4 dikali 4 dikali 4. Nah, jadi pengulangan perkaliannya adalah sebanyak 3 kali ya. Nah, jadi untuk 4 kali 4 hasilnya adalah 16. 16 dikali 4 hasilnya adalah 64. Nah, jadi banyaknya susunan bilangan yang mungkin adalah sebanyak 64. Nah, berikutnya adalah tentang permutasi siklis. Nah, permutasi siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar dan permutasi ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, permutasi siklis n itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n. Nah, itu akan sama hasilnya dengan dalam kurung n kurang 1 faktorial. Nah, dengan catatan n itu adalah banyaknya unsur yang berbeda yang disusun secara melingkar dan n merupakan elemen bilangan asli. Nah, supaya kita bisa langsung memahami materi ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, terdapat 5 orang anak akan duduk pada 4 kursi yang disusun secara melingkar. Tentukan banyak cara pengaturan tempat duduk mereka. Nah, jadi di sini langsung saja ya kita selesaikan. Nah, untuk P siklis atau permutasi siklis itu rumusnya adalah n dikurang 1. Nah, di sini diketahui bahwa banyaknya anak itu adalah berjumlah 5 orang. Maka langsung saja kita kurangkan 5 dikurang 1 itu sama dengan 4 faktorial ya. Nah, karena 5 kurang 1 itu sama dengan 4, karena di sini ada faktorial, maka kita uraikan sehingga menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dan untuk perkalian dari ini hasilnya adalah 24. Nah, kemudian misalnya kelima anak tersebut adalah A, B, C, D, E. Hal yang diperhatikan adalah posisi objek-objek terhadap objek-objek yang lain ya. Jadi urutannya bukan posisi objek-objek terhadap
lingkarannya. Nah, jadi patokan kita adalah banyaknya anak tadi, bukan banyaknya kursi. Nah, jadi N-nya di sini adalah jumlah anak ya. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Sekarang silahkan kerjakan soal latihan. Tentukan banyak permutasi yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata berikut: imigrasi, statistika, logaritma, kenangan. Nah, untuk yang kedua, dari angka-angka 2, 3, 5, 7, 9 akan disusun bilangan 3 angka. Banyaknya bilangan yang dapat disusun jika angka-angka tersebut boleh diulang adalah, nah silakan cari ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, 6 orang akan duduk pada 3 kursi yang disusun secara melingkar. Tentukan banyak cara pengaturan tempat duduk mereka. Nah, semoga kalian bisa mengerjakan soal ini, dan apabila terdapat kesulitan ataupun penjelasan yang kurang kalian pahami, silakan ditanyakan langsung. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.